Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, tadi jagoan trader, mantap. Mas, tolong ngajarin dong kalau scalping dengan benar gimana, Mas? Gak ada yang benar, Pak. Yang penting profit. Apa kalau udah biru langsung ambil mau seberapapun kalau mau win rate-nya 90%? Jadi win rate 90% itu sangat-sangat bisa. Tetapi balik lagi, apakah dengan win rate gede kita bisa profitable? Jawabannya 90%, berarti kebanyakan ABC. Asar, biru, close. Pokoknya ada biru, close. Untungnya bakalan segitu banyak gede. Tetapi balik lagi, ini win rate ya, loss rate. Loss rate-nya berarti 10%. Sebenarnya enggak apa-apa. Asal biru close, mendapatkan win rate gede, orang kan seneng. Tetapi yang bikin masalah itu ketika 10% di sini, nah ini 10%-nya, itu menghancurkan 90% win rate-nya. Itu yang biasanya orang-orang itu lakuin. Jadi contoh nih, dia ada 10 kali trade, 9 kali trade itu untung semua, mantep. Tapi sekali gagal, itu hilang profitnya semuanya. Nah itu yang bikin nggak bagusnya. Caranya gimana ya kalau untung udah banyak 90, yang ini yang 10% jangan sampai sebesar itu. Contoh nih, dari 9 kali trade untungnya di 10 juta gitu ya. Satu kali trade gagal ya paling ya 2 juta lah. Gitulah. Jadi masih tetap kita mendapatkan 8 juta. Jangan kalau teman-teman biasanya oke, saya untungnya 10 juta. Satu kali trade gagal 10 juta juga, ya wes habis. Permasalahannya itu di situ sebenarnya. Kalau teman-teman itu bisa handle ketika untung itu dapat gede, ketika rugi itu kecil, dengan cara apapun nggak masalah. Penikmatattitude. Wes. Mas, sama kalau setiap trading cuma nunggu sesuai plan, apakah bagus untuk growth akun? Kalau sehari nggak ada yang pas ya nggak entry, ya emang seperti itu, Pak. Tapi kalau sehari ada 2 masih entry, tapi kalau sehari lebih dari 3 itu stop entry. Kalau saya jujur sekarang ketika ada entryan saya entry terus. Kalau nggak ada ya stop, biasanya kayak gitu. Tapi balik lagi, contoh ketika untung sekali gagal, agak gimana aku? 2 kali gagal, wis lah, hari itu full, stop. Besoknya ketika saya entry, gagal langsung atau satu minggu aku nggak entry. Biasanya seperti itu. Jaga-jaga apa? Ya tadi, kita udah untungnya banyak, ketika 1 kali rugi itu menghabiskan semuanya, jangan kayak gitu. Kasian, udah ngumpulin banyak, lama, pusing juga, habis itu habis. Dari Chandra Valukas, Pak Tama, gimana ya caranya supaya kita nggak geser-geser TP? Ya nggak usah digeser TP-nya. Mantap. Jawabannya simpel, ya dipaksa, Pak. Nggak bisa kalau nggak dipaksa itu. Kayak contoh, Pak, saya gimana biar bisa stop merokok gitu. Kita kasih, harus pakai ini, Pak, harus pakai permen, kalau orangnya emang nggak mau, nggak niat ya nggak bakalan jadi tuh. Gitu aja. Dari stock sell, Mas mau nanya gimana kalau kita taruh SL pas entry di atas support dan resisten. Nah kalau pakai risk 1%, contoh $10. Kalau risk $10 nggak dapet di atas. Oke. Jadi contoh kayak gini ya, naik turun terus kita contoh ini buy posisi. SL-nya kan di sini terlalu jauh nih. Ini paling jadinya $20. Gimana, Mas? Ya diturunin untuk lotnya. Lot saya udah paling mentok di 0,01. Gimana? Ya nggak usah di entry karena nggak sesuai resiko. Itu aja. Berarti mungkin Bapak itu modalnya terlalu kecil. Masukin ke akun send, jadi biar bisa lotnya itu lebih kecil lagi. 0,01 minimal. Tuh, bisa caranya. Triden bagus, V2. Cara menentukan SND, Pak, aku masih bingung. SND di sini adalah supply dan demand. Supply dan demand. Cara menentukannya sebenarnya sangat-sangat simple, sama seperti support dan resisten sebenarnya. Teman-teman bisa masuk ke area H1, H4 atau M30, M5 juga boleh, tergantung time frame yang oke. Kalau saya biasanya di H1 kalau mau lihat. Nah, kita lihat pergerakan-pergerakan yang benar-benar signifikan. Maksudnya signifikan itu apa? Nih lihat, ada area nyentuh, kemudian langsung turun secara signifikan. Nyentuh, kemudian turun secara signifikan. Nah, ini nyentuh,
kemudian turun, naik secara signifikan. Ini adalah area-area yang penting banget. Nah, jadi contoh di XAU sekarang mau kemana? Ya kemungkinan ke area 4350. Kenapa? Ini loh, orang itu kemarin setelah nyentuh kemudian turun drastis. Ya mungkin orang pengen mendapatkan keuntungan yang sama, nyentuh kemudian turun secara drastis gitu. Simple, itu konsepnya sebenarnya untuk supply dan demand. Nah, ini tinggal dikasih garis saja Pak. Ini pas dengan area key level yang sudah kita tentukan. Dari pejuang sen, siap. Mas, apakah pakai strategi asal biru close itu bagus enggak? Tadi udah kita bahas, boleh-boleh aja. Yang penting ketika untungnya banyak, ketika ruginya sedikit. Gimana caranya Mas? Ya diatur sendiri dong. Contoh ketika untung 9 kali untung, kita udah bilang tadi $10, ketika 1 kali gagal ya masa juga $10 kan nggak mungkin juga tuh. Jadi kalau misalkan kita lihatnya itu persentase, nah, kita lihatnya tuh jangka panjang, contoh 1 bulan di sini saya udah untung di 100 juta, jangan sampai ruginya ini sampai 1 juta juga, jangan, apalagi lebih, jangan. Kalau bisa rugi ya 10 juta, kalau udah rugi 10 juta ya udah bulan itu udah selesai, nggak usah trading. Oke, dari Patrick Dharma, Pak mau tanya, dengan saldo yang sedikit misalkan 2 juta rupiah, itu yang akan pakai time frame minute, hours atau daily. Sebenarnya bisa di semua, tapi harus pakai akun sen. Kalau saran dari dulu kan kita bilang di bawah 500 harus sen. Kenapa? Kalau nggak sen itu lotnya kebesaran, habis nanti. Apalagi 2 juta ini cepat habis nih, kasihan. Di atas 500 itu bisa pakai akun standar. Tapi kalau saran sih jangan XAU, saran aja sih. Karena XAU di sini lotnya berbeda, bakalan lebih volatil dan cepat. Takutnya habis. Kalau mungkin 1000 boleh lah teman-teman trading di XAU tapi lot 0,01 boleh, silakan. Tapi balik lagi ya, di smart, hati-hati. Dari Smiley 10642, izin bertanya Mas, kalau ingin fokus trading tapi uang dingin cuma 1 jutaan, lebih worth it pakai akun sen dengan metode tanaman akun standar saja, akun sen saja, tapi jangan metode tanaman, metode biasa aja, nggak cukup uangnya Bapak, nanti ke floating dan habis nanti, jangan. Oke, mending belajar dulu, mungkin technical analysis, fundamental analysis. Jadi ada SL, ada stop loss, ada TP-nya, uang 1 juta masukin akun sen, masuk ke situ. Itu bisa, dan saya berhasil kok di situ. Dari Sultan Senpai, wah ngeri Senpai. Nah, sama cara mengatur SL dan TP gimana ya? Kok setiap kali mau entry misal TP-nya di 10 pip tapi nggak kesampaian Pak, itu membuat saya asal dulu close. Sebenarnya bukan nggak kesampaian ya, jadi setiap pergerakan XAU atau pair-pair yang lainnya juga itu ada 2, saya tunjukin. Nah, ada 2 garis. Ada AX sama bid. Nah, ada AX sama bid. Nah, ketika kita itu entry, contoh kita taruh TP-nya di bawah sini. Yang di broker itu yang keluar hanya bid-nya yang di bawah sini. Padahal yang tereksekusi itu yang atas. Jadi, contoh harga itu sudah nyentuh. Yang pertama ini birunya. Itu nggak bakalan tertutup, Pak. Harus agak bawah lagi. Yang merah lah yang harus ketutup. Itu harus dinyalain AX sama bidnya di MetaTrader biar tahu. Jadi misalkan nih, kalau teman-teman itu mau naruh SL, oke, saya mau taruh TP di sini, berarti agak dibawain TP-nya. Yang di sini TP-nya, jangan-jangan di atas ini. Nah, itu untuk jaga-jaga spread tadi. Oke, thank you.